Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Pak Imam? Alhamdulillah sehat, waras, bahagia. Ya, Alhamdulillah kalau begitu, Pak Imam. Sebelum kita melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dengan Bapak. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita pada hari ini, Pak. Yang pertama, coach dan coachee akan saya amati dan nilai berdasarkan rubrik penilaian, yaitu apakah sudah mengikuti alur tirta atau belum. Alur tirta itu yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan tak lupa juga Bapak, kita juga harus disesuaikan juga dalam proses coaching ini dengan prinsip coaching ya Pak ya. Di antaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya ajukan dengan Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Seperti itu Pak. Mungkin yang perlu ini mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot ya. Oke, berarti kompetensi yang akan Bapak nilai pada kesempatan hari ini adalah mendengarkan aktif, lalu mendengarkan pertanyaan berbobot ya Pak ya. Dan Ya, apakah Bapak tidak menilai kehadiran penuh atau present seperti itu? saya merasa bahwa di saat melakukan kegiatan coaching dengan beradanya saya di depan coach saya, ya itulah saya sudah melakukan kehadiran penuh. Maka hal yang perlu saya kembangkan pendalaman pemahaman saya dalam menangkap apa yang disampaikan oleh coach, apa yang menjadi permasalahan coach. Dan kemudian saya berusaha untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, itu yang saya masih kurang ini, Bu, kurang bisa mendalaminya. Jadi saya ingin diamati dan dilihat oleh Ibu bagaimana proses coaching yang akan saya laksanakan. Oke. Pertanyaan yang kedua, Bapak, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik untuk saya observasi? Seperti itu. Ya, mungkin di bagian apa, Bu, ya enaknya? Bagian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot lah, Bu. Itu kayaknya saya Oke. yang masih sangat kurang. Ya, bisa juga yang satunya apa itu? Mendengarkan aktif, seperti itu. Mendengar aktif. Ya, ya. Oke. Oke, berarti kompetensi yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik untuk saya observasi pada kali ini adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot ya Pak ya. Oke, berikutnya pertanyaan ketiga adalah indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan dalam proses coaching kali ini. Hmm, dari proses coaching ini saya berharap saya bisa menggali atau menemukan solusi dari permasalahan yang saya temukan, termasuk diantaranya adalah langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan coaching. Oke, berarti indikator yang Bapak inginkan pada proses coaching kali ini adalah Bapak ingin proses coaching kali ini coachnya itu menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahannya begitu ya Pak ya. Oke, baik Bapak, saya kira cukup untuk perobservasi kali ini. Silahkan Bapak melanjutkan coaching terhadap coachnya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3. Oke. Assalamualaikum Bu Tuti. Waalaikumsalam, Pak. Gimana kabarnya Bu Tuti? Sehat? Alhamdulillah, baik, Pak. Gimana, Bapak? Alhamdulillah, sehat, seger waras. Oh iya, katanya Bu Tuti, Alhamdulillah. ini Mm-mm. ada yang mau diceritakan? Iya, Pak, betul sekali. Ada yang ingin saya sampaikan dengan Pak Imam. Ya udah kalau gitu, kira-kira apa nih yang jadi masalah Ibu? Bisa diceritakan? Iya, Pak. Gini, kan di tahun ajaran baru ini, saya kan ngajar di kelas 1. Nah, di tahun ajaran ini, sekolah kami menggunakan kurikulum Merdeka. Tetapi saya itu belum begitu paham tentang kurikulum Merdeka tersebut, terutama untuk pelaksanaan proyek P5. Sedangkan sekarang itu P5 ini sudah berjalan gitu loh, Pak. Oke, kalau yang saya pahami dari apa yang Ibu sampaikan, ini kelas Ibu sudah menerapkan kurikulum Merdeka, Bu ya. Namun di sisi lain, Ibu belum seberapa memahami tentang implementasi atau prakteknya kurikulum Merdeka seperti apa, terutama tentang pelaksanaan P5. Benar begitu, Bu? Iya, betul sekali, Pak. Iya, betul sekali, Pak. Oke, nah kira-kira ini dari hasil percakapan kita nanti apa yang Ibu inginkan? Yang saya inginkan dari percakapan ini, saya mendapat solusi, Pak, dari permasalahan yang saya hadapi ini, agar saya tidak mengalami kesulitan lagi ketika ada jadwalan proyek P5. Oke, kalau kita bikin angka skala 1 sampai 10, sekarang tingkat pemahaman Ibu terutama di implementasi kurikulum Merdeka pada pelaksanaan P5 ini di angka keberapa kira-kira? Untuk pemahaman saya mengenai kurikulum Merdeka ya, Pak, terutama di pelaksanaan proyek Ya, ya. P5, ini sekarang saya berada di skala 5 sampai 6 lah, Pak. Oke, sekarang Ibu ingin meningkatkan pemahaman Ibu tentang kurikulum Merdeka terutama di proyek P5 untuk menjadi skala berapa kira-kira? Nah, kurikulum Merdeka terutama di proyek P5 ini berada di skala 8 sampai 10 lah, Pak. Wah, mantap itu. Oke, berarti apa ini Ya, sip, Pak. kira-kira rencana Ibu untuk meningkatkan skala pemahaman Bu Tuti untuk menjadi di skala 7 sampai 8? Halo Bu, maaf bisa diulangi lagi jawaban yang alternatif yang paling memungkinkan untuk bisa dilaksanakan terlebih dahulu yang lebih efektif. Karena tadi suara Ibu sempat putus-putus, jadi saya kurang bisa menangkap apa yang Ibu sampaikan. Ya, ya baik Pak. Alternatif terdekat yang akan saya lakukan mungkin ini mengikuti workshop baik secara daring maupun luring. Kemudian saya akan bertanya dengan teman sejawat yang lebih paham, serta saya akan mencari literasi
baik di Google maupun di karena kalau menurut saya pelaksanaan IHT yang dilakukan secara internal di sekolah kami tentu saja itu akan membutuhkan waktu serta biaya yang lumayan itu, Pak. Oke, Ibu, kalau saya catat dari apa yang Ibu Halo. sampaikan tadi, alternatif yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan diantaranya adalah mengikuti workshop lain seperti di Google, misal media sosial yang lainnya. Benar begitu, Bu? Iya, betul sekali, Pak. Oke. Nah, sekarang kira-kira apa ukuran keberhasilan rencana Ibu ini? Ukuran keberhasilannya. Ya. Menurut saya sih yang saya rencanakan akan berhasil apabila saya dapat mengimplementasikan ilmu yang saya dapat melalui inovasi-inovasi dalam pembelajaran di kelas dan proyek P5 di kelas saya ini dapat berjalan sesuai rencana yang sudah saya buat di modul proyek. Oke. Begitu, Pak. Oke. Sekarang ini bagaimana kira-kira tindak lanjut setelah kita melaksanakan coaching ini? Tindak lanjutnya. Ya. Saya akan memulai, Pak, mengikuti workshop IKM secara daring terlebih dahulu. Kemudian saya akan mencari literasi di Google dan media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok untuk membuat modul project yang kemudian selanjutnya akan saya implementasikan dalam pembelajaran saya di kelas. Oke. Bagus sekali itu, Bu. Sekarang saya akan tunggu kabar baik dan info selanjutnya untuk komitmen Ibu tentang pelaksanaan rencana Ibu ini. Kira-kira nih, Bu, ya, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang saya dapatkan dari percakapan hari ini, gambaran bagaimana saya bisa meningkatkan pemahaman saya tentang kurikulum Merdeka dan bagaimana tentang pelaksanaan proyek P5, Pak. Oke, sudah mendapat pencerahan, Bu, ya, dari apa yang menjadi masalah Ibu terkait pelaksanaan Betul, P5 Pak. kurikulum Merdeka. Oke. Ya. Oh iya, ini agaknya saya sudah ada jam masuk nih, Bu, sekarang. Oh, Sepertinya begitu ya, Pak. ya, coaching kita harus kita akhiri sampai di sini terlebih dahulu. Nanti kita agendakan untuk perjumpaan di lain waktu terkait tentang tolak ukur atau peningkatan Ibu terkait tentang pelaksanaan 5 pada kurikulum Merdeka. Oke, semoga Ibu bisa melaksanakan dengan baik, lancar, dan Ya, Pak. sukses sesuai Terima dengan kasih, Pak. Oke, sama-sama, Amin. Bu. Terima kasih banyak ya, Oke. Pak, atas waktunya. Selamat menunaikan tugas, Pak.
Oke. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam Bu Fitri. Ya, Pak Imam, tadi saya sudah melihat proses coaching yang Bapak lakukan dengan Bu Tuti ya Pak ya. Ya, Ya Bu. ya. Saya lihat sih dari prosesnya sudah bagus, tetapi dalam pelaksanaannya saya ingin memberikan beberapa pertanyaan pasca observasi dengan Pak Imam ya Pak ya. Oke. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan selama coaching terkait indikator ketercapaian yang sudah Bapak inginkan? Ya, alhamdulillah Bu, setelah saya melakukan coaching bersama coach saya tadi, Bu Tuti, saya sudah mendapatkan sebuah gambaran terkait tentang pemahaman saya, terkait tentang kemampuan saya dalam mengcoaching. Dalam pelaksanaan coaching tadi, saya sudah berusaha semaksimal mungkin menerapkan langkah-langkah atau tahapan tirta. Dan alhamdulillah setelah mencoba menerapkan alur tirta, coach saya bisa menggali ide-ide dan menemukan solusi dari setiap masalah yang sedang ia alami saat ini. Oke. Berarti tercapai ya Pak ya kira-kira indikator yang Bapak inginkan ya Pak ya. Alhamdulillah. Oke. Baiklah Pak Imam, menurut saya sebagai pengamat, proses coaching yang dilakukan oleh Bapak itu sudah baik dan prosesnya juga sudah menggunakan alur tirta dan Pak Imam juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Bu Tuti dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dan berikutnya adalah dalam proses coaching, Bapak juga sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu ditandai dengan berakhirnya ketika proses coaching itu Bu Tuti menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi seperti itu. Dengan prinsip coaching tadi adalah kemitraan, lalu proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Begitu Pak Imam, hasil pengamatan yang sudah saya lakukan. Baiklah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Saya tutup pertemuan kita kali ini dengan menanyakan adalah kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan setelah proses coaching hari ini dilakukan, seperti itu. Mungkin untuk ke depan, kompetensi yang tetap harus saya gali dan saya kembangkan adalah memahami lebih dalam lagi terkait tentang alur tirta ini seperti apa, supaya ke depannya nanti di saat melakukan coaching, ya proses dan hasilnya menjadi lebih baik tentunya. Mungkin itu Bu. Baiklah, berarti setelah proses coaching kali ini, kompetensi yang ingin Bapak kembangkan adalah Bapak ingin meningkatkan pemahaman Bapak lagi ya Pak ya tentang penggunaan alur tirta ini dalam proses coaching. Begitu ya Pak ya? Oke, Ya. Baiklah Pak. Semoga kedepannya Bapak bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita pada hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.